Tes. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih membahas mengenai relay diferensial, karena relay diferensial ini eh, mendasari prinsip kerja dari relay-relay yang banyak digunakan dalam sistem ketenaga listrikan. Nah, kalau kemarin mungkin kita sudah membahas dari gambar ini mengenai bagaimana dipasangnya sebuah relay diferensial itu. Kemudian juga bekerjanya relay diferensial itu berdasarkan apa, juga kita kemarin sudah menyinggungnya. Artinya dia bekerja berdasarkan perbedaan arus pada kumparan in dan kumparan out-nya, yang menyebabkan terjadinya perbedaan tegangan, pada kedua ujung kumparan relaynya. Nah, jadi kalau di gambar ini, masih banyak. Nah, pada R ini, relay ini terjadi perbedaan tegangan apabila di sini sebelah kiri dan sebelah kanan terjadi perbedaan arus. Perbedaan arus tersebut karena input arusnya sekian, kemudian karena ada kebocoran atau short circuit ataupun gangguan pada tengah-tengah ini, maka gangguan arus tersebut akan mengalir pada percabangan yang lain atau keluar dari peralatan dan tidak masuk lagi ke kumparan yang kedua, sehingga dia menjadi berkurang dan akan mengaktifkan relaynya. Kemudian ada
prinsip dari impedansi tinggi. Artinya dibutuhkan trafo arus yang betul-betul matching pada sisi kiri dan sisi kanannya, atau sisi input dan sisi outputnya. Dia rasionya juga equal CT ratios, jadi artinya rasio perbandingan trafo pada sisi input dan output harus betul-betul sama. Kemudian typical current operates relay with an external stabilizing resistor. Jadi ada resistor stabilisasinya, karena ini untuk mengantisipasi jangan sampai dia salah membaca bahwa tidak terjadi gangguan, tapi relaynya akan membaca ada gangguan. Karena kedua trafo tersebut pasti memiliki perbedaan dalam arus keluarannya. Kenapa? Karena ya bisa saja karena intinya yang berbeda atau bahan yang berbeda. Kemudian nonlinear resistor may be required to limit voltage across relay circuit during internal fall. Jadi ada arus nonlinear. Arus nonlinear itu artinya kenaikannya itu tidak sepadan dengan waktu. Kalau linear itu kan lurus, waktu nambah dia nambah, sama penambahannya. Kalau tidak linear berarti tidak sama penambahan waktu bertambah, kemudian arusnya tidak sama pertambahannya. Jadi suitable for the zone up to 200 to 300 meter. Jadi dia bisa digunakan untuk jarak 200 sampai 300 meter. Jadi jauh ya. Jadi kalau menggunakan relay diferensial, jarak 200 sampai 300 meter masih bisa digunakan. Ini kemarin gambarnya juga kita review dulu. Jadi ini yang diproteksi, protected circuit katanya, berarti rangkaian yang diproteksi. Apapun itu, misalnya motor, kehabilitan motor atau transformator, itu diproteksi, diletakkan di tengah-tengah antara trafo CT in dan CT out-nya. Maximum voltage across relay circuit atau VS yang ini itu sama dengan IF. IF itu apa? I foul dikalikan RCT tambah 2 RL. RCT itu ini R yang dipasang di seri dengan CT1 dan CT2. Kemudian ada RL, mana RL itu? RL ini dia dipasang juga seri dengan CT1 dan CT2 pada sisi relay yang lain. Jadi sisi pertama relay itu dipasang RL juga dan RCT. Tapi pada sisi yang kedua yang di bawah ini cuma RL saja. Nah, jadi 2 RL tambah RCT kalikan IF. IF itu I yang mengalir di sini. Ya. Kemudian to limit current through relay to less than IS. Jadi untuk membatasi arus yang melewati relay menjadi lebih kecil daripada IS. Nah, ini IS arus yang berikutnya. Maka the relay itu R relay itu lebih besar daripada VS per IS. Jadi R-nya relay, tahanan kumparan pada relay atau ya belitan magnetisasi pada relay itu harus lebih besar daripada VS dibagi IS. Artinya VS tegangan ujung kedua relay ini dibagi dengan IS. Tegangan antar kedua ujung relay ini kan sangat kecil ya kan? Karena ketika tidak terjadi gangguan, ya harus sangat kecil. Nah itu R relay itu harus seperti ini supaya dia nggak terganggu atau beraksi misalnya relay itu padahal tidak terjadi gangguan. Akibat apa? Akibat perbedaan karakteristik daripada relay input dan output ini.
Jadi cara mengatasinya itu dengan tahanan daripada relay ini harus dibuat sama dengan Vs per Is ketika tidak terjadi gangguan atau dalam keadaan peralatan baru dipasang atau kondisi normal. Penggunaan stabilizing resistor, di mana impedansi relay sendiri adalah harus terlalu kecil untuk memastikan kestabilan, kemudian juga impedansi rangkaian relay dapat ditingkatkan melalui penambahan external resistor yang seri dengan relay itu tadi yang RL tadi ya. Yang RL ini. Kemudian itu tadi sirkuit impedansinya itu harus lebih besar dari Vs per Is. Namun R stabilisasinya harus lebih besar juga VSIS dikurangi tahanan relay. Jadi kalau disuruh mencari R stabilisasinya atau RS, maka dia harus lebih, karena RS RL, dia harus lebih besar daripada PS per IS dikurang R relay. Kemudian titik lutut atau point knee dari trafo arusnya diharuskan, jadi kan ada trafo arus tadi yang pada sisi input dan outputnya. Current transformer, trafo arus harus sesuai dengan outputnya untuk memastikan operasi atau kecepatan operasi dari relay ketika terjadi gangguan internal. Jadi current transformer must have, harus, itu sangat harus gitu kan, must have sufficient output, sesuai dengan output PN. Kemudian require VK itu lebih besar daripada 2 kali VS. VK itu apa? Kita lihat lagi gambar tadi ya. VK. Oh, tidak ada di gambar ini. Lebih besar dari 2 PS atau tergantung daripada tipe relaynya. Ketika terjadi gangguan internal, relay dengan impedansi tinggi, rangkaian relay impedansi tinggi, disesuaikan dengan beban yang betul-betul diperlukan oleh trafo arus. Kemudian sebuah atau suatu tegangan yang sangat tinggi akan dihasilkan pada rangkaian relay dan current transformernya yang akan bisa saja merusak isolasi dari current transformer atau secondary wiring and relay. Nah, seperti kita pelajari di teknik tegangan tinggi tadi ya, bahwa tegangan yang sangat tinggi dapat merusak isolasi daripada current transformer. Karena current transformer itu langsung bersentuhan dengan kabel tegangan tinggi yang akan diukur arusnya. Besaran tegangan puncak diberikan dengan rumus pendekatan berdasarkan hasil percobaannya, yaitu VP sama dengan 2 kali akar 2 VK dikalikan VF dikurang VK. Di mana VF itu sama dengan IF kali RCT tambah 2 RL tambah R stabilisasi plus R relay.
Kemudian diperlukan VP itu lebih besar dari 3 kilovolt. Kemudian ada yang juga low impedance. Jadi high impedance protection membatasi arus atau arus sisa pada nilai yang sangat kecil dibandingkan setting relay. Jadi supaya dia tidak membuat relay itu bekerja ya. Jadi dibuat sangat kecil daripada setting relay. Jadi yang seperti rancangan pertama tadi yang high impedance itu membatasi arus sisa kepada nilai yang sangat kecil daripada setting relay karena itu akan membuat relay bekerja tanpa ada gangguan. Kemudian low impedance principle provide no such a limit. Kalau yang low impedance prinsipnya adalah menyediakan arus sisa yang tidak terbatas. Nah, jadi boleh tinggi. But instead artificially raise the setting of the relay. Ya, jadi dia kalau yang low impedance ini dia tetap arusnya bisa tinggi yang melewati relay, ada arus. Tapi artinya setting relay itu harus dinaikkan. Tentunya di atas daripada spill current tadi atau arus sisa atau arus katakanlah arus tumpahan begitu. Peningkat the higher the through current, jadi arus yang melewati yang lebih tinggi, kalau arus lewat di relay lebih tinggi, potensial sisa akan lebih besar dari kenaikan setting, dan kenaikan setting harus ditambah atau ya setting kalau tadinya misalnya arus spill itu atau arus tumpahan itu arus sisa itu sekitar 0,5 ampere, berarti settingnya dibuat 0,8 ampere atau 0,7 ampere misalnya. Kenapa? Untuk menghindari relay bekerja dalam keadaan tidak ada gangguan. The increase in setting is therefore normally based on a percentage of the through current. Jadi peningkatan atau kenaikan setting dari arus relay itu, arus minimal relay itu, biasanya berdasarkan dari persentase dari arus yang melewatinya. Berapa persen misalnya arus yang melewatinya itu berapa ampere. Kemudian protection is commonly referred to as percentage bias differential protection. Biasanya proteksi ditujukan pada atau direferensikan persentase proteksi diferensial. Berapa arus yang biasa melewati daripada alat proteksi tersebut, persentasenya berapa, itulah yang menjadi settingnya. Jadi ini grafiknya, kalau kita lihat di sini, arus yang melewati relay
Kemudian kalau dia di garis lurus atau low impedance pada sisi sini, dia kan lebih tinggi, nampakkan lebih tinggi low impedance itu. Kalau di sebelah atas harusnya maka dia akan trip, di sebelah bawah enggak trip. Nah, kalau apa? Kalau yang high impedance itu kan nampak lebih kecil dia. Jadi jangan sampai salah setting lah gitu kan. Jangan yang low impedance digunakan untuk yang high impedance atau sebaliknya. Kita lihat di sini bias adalah differential or spill current mean through current. Ini gambarnya ya. Ada bias I1, bias I2, kemudian dia akan beroperasi sehingga I1 tambah I2 dibagi 2 adalah rata-rata arus yang melewati relay diferensial ini. Ini proteksi yang melibatkan jarak antara sirkuit breaker 1. Kalau kita lihat ada ini yang di garis biru adalah relaying point. Ada trip A, ada trip B. Jadi relaynya itu dipasang seperti tadi, kemudian ada trip A dan trip B-nya. Sepertinya ini trip A, trip B ini kan A dan B ini di luar daripada zona proteksi. Kemudian unit protection involving distance between circuit breaker. Unit in protection, kalau kita lihat ada 2 buah trafo arus dekat A dan B, kemudian masing-masing ada 2 buah relay, ada tipe A, kemudian ada tipe B. Trip A ya, trip A dan trip B. Kalau yang tadi kita baca, seperti ini dibuatnya. Saklarnya yang dibuat 2, kumparan tetap 1. Kalau yang ini kumparan dan saklar itu masing-masing, yang trip A dan trip B. Jadi ada kemungkinan 2 trip, 2 trip maksudnya 2 kejadian, yaitu di sisi A bisa trip, kemudian di sisi B. Dia melakukan communication channel. Mungkin jaraknya cukup jauh ya. Jika jaraknya cukup jauh, maka dia akan diperlukan channel komunikasi. Unit protection involving distance between circuit. Karena jaraknya cukup jauh, maka menggunakan komunikasi antara kumparan 1 dengan kumparan 2. Jadi ini juga Anda bisa buat apa ya, skripsi kalau Anda mau, mungkin membahas masalah komunikasi relay diferensial tetap bisa digunakan walaupun jaraknya cukup jauh. Kalau tadi kan cuma berapa ratus meter gitu kan, menggunakan relay diferensial. Mungkin jaraknya kalau dia memproteksi di gardu induk sana dengan gardu induk sini kan jaraknya cukup jauh berapa kilometer, kita bisa menggunakan communication channel gitu. Apa komunikasi channelnya? Mungkin kita menggunakan apa yang Anda bisa rekayasa, entah dengan menggunakan Arduino atau apapun itu, untuk menjadi alat komunikasi antara kumparan 1 dan kumparan 2. Gitu. Bisa juga menjadikan pemikiran untuk membuat skripsi, sehingga bisa membantu
permasalahan relay diferensial yang tidak bisa dipasang pada jarak yang jauh antara kumparan 1 dan kumparan 2-nya. Gitu. Karena permasalahannya adalah memang di komunikasi, di kabelnya. Kalau tadi relay diferensial mau menggunakan kabel antara kumparan 1 dan kumparan 2, kalau jaraknya cukup jauh, kabelnya begitu panjang, tentunya akan membutuhkan losses pada kabel tersebut, sehingga kerja dari relay tersebut tidak akan maksimal. Gitu. Nah, tapi kalau menggunakan misalnya komunikasi, nah bisa juga menjadi bahan kajian ataupun penelitian bahwa digunakanlah komunikasi antara kumparan 1 dengan kumparan 2. Hingga jarak berapa kilometer pun nggak masalah. Gitu. Kemudian ada trafo gabungan atau summation transformer. Nah, trafo seperti ini katanya sensitivitasnya operasinya atau outputnya adalah di K, kemudian dia ada IA, IB, IC, semacam tapping ya, tappingnya IA, IB, dan IC. Jika pertimbangkan jika terjadi gangguan apa ya, AE-nya, maka IA sama dengan 1 tambah 1 tambah 3 lebih besar dari K. Harus lebih besar dari operasi atau outputnya. Oh, maksudnya AE itu A ke earth ya, atau fasa A ke tanah. Sorry. Maka kalau A ke earth itu 1 tambah 1 tambah 3 atau 20% dari K. Kalau yang fasa B ke earth terjadi gangguan, maka IB itu harus lebih besar daripada 25% dari K. Kalau fasa C ke earth, maka diperlukan 33%. A ke B atau fasa ke fasa A dan fasa B untuk operasi relay itu 100% harus semua. Kemudian BC juga 100% dan A ke C itu cuma 50%. Jadi ada perbedaannya antara AB, BC dan A ke C. Kenapa itu? Karena dia bentuknya yang tadi satu, belitannya 1 sama 3. Yang C itu 3. Kemudian ada line charging current. Line charging current flow in mengalir pada salah satu ujung daripada feeder, hanya pada ujung feeder, dan berpotensial membuat ketidakseimbangan sistem proteksi. Line charging kan. Line charging dari mana? Dari apa? C atau kapasitif daripada jaringan. Itu line charging. Charging current atau or capacitive current of overhead line generally low. Jadi pada prinsipnya line charging itu adalah kecil ya. Jadi pengisian jaringan tenaga listrik oleh udara. Gitu maksudnya line charging. Charging current level of underground cable, however, can be high enough to dictate a minimum permissible operating level of the protection. Ya, arus atau tingkatan arus charging pada kabel underground atau kabel bawah tanah
dapat cukup tinggi. Nah, jadi kalau di bawah kabel bawah tanda itu arus chargingnya cukup tinggi, mencapai minimum permissible operating level sampai ke harga minimum operasi daripada peralatan. Tuh. Resistance and shunt capacitance of pilot introduce magnitude and phase difference in pilot terminal current. Ini pilot resistance atau resistansi utama. Attenuates atau memperkuat the signal atau sinyal and effective minimum operating level. Jadi ini gambarnya. Jadi ini dia menggunakan trafo lagi antara CT1 input atau dengan CT outputnya. Ada ada trafo lagi yang dipasangin dia trafo. Jadi ini ada dua buah trafo yang digunakan untuk kemudian ini relay satu, dia relay. Kapasitansi pellet effectively in parallel with relay operating coil. Center of pellet has 0 volt across them. Jadi tengah-tengahnya itu harus 0. Kemudian electromagnetic induction, jadi ini berpengaruh pada kumparan pada relay itu. Field of any adjacent conductor may induce a voltage in the pilot circuit. Jadi konduktor yang dialir arus itu mungkin akan menginduksi katanya rangkaian pilot tadi, sehingga perlu diisolasi ya kan. Induced voltage can be severe when, jadi induksi tegangan akan berbahaya jika pilot wire lays in parallel to the power circuit. Pilot wire is long and in close
approximately to power circuit, fault current is safer. Induced voltage may amount to several thousand volts. Danger to personnel and danger to equipment. Jadi kalau arusnya terlalu tinggi juga berbahaya terhadap orang operator dan juga peralatan-peralatan ya kan. Difference in station earth potential can be a problem for application above 33 kilovolts even if feeder is short jika jaringannya pendek. Sehingga ini ada rumusnya. Tahanan tanahnya, ini berarti yang berhubungan dengan tanah ya. 0,232 kali I kali L kali logaritma 10 dari DE per S. Ini karena ketidakliniaran tadi ya, maka ada logaritmanya. Effect of screening is not considered in the formula. If the pilot is enclosed in lead seat earth at each end, screening is provided by the current flowing in the seat. Seat should be of low resistance. Ini trafo isolasi. Ini jadi mana trafo isolasinya? Ini terminal pilot, ini relay circuit, ini jaringan, ini arus 5 kV-nya, ini 15 kV. Numerical feeder differential equation, jadi ada juga sistem numeriknya. Gini cara merancangnya. Kalau kita lihat fasa A, fasa B, fasa C tetap juga harus ada. Kemudian ini ada 3 trafo ya, karena 3 fasa. Ada 3 trafo arus kiri, di kanan jadi 6 ada trafo. Kemudian ujungnya masing-masing digabungkan atau dikirimkan A dan B itu dengan digital communication interface. Jadi menggunakan komunikasi digital antara kumparan kiri atau kumparan in dengan kumparan out-nya. Direct optical fiber link, misalnya. Nah, jadi antara satu tempat dengan tempat lain itu sampai segini jauhnya untuk mengetahui kalau ada gangguan di tengah-tengah di jaringan ini, jadi ada gangguan itu langsung bisa diketahui dan membuat operasinya relay diferensial. Dengan multiplex optical link, dengan optical link, kemudian dia bisa menyamakan arus pada kumparan kiri dan kumparan kanan. Oke. Multiplex microwave link atau juga yang penting prinsipnya adalah mengkomunikasikan antara relay input dan relay outputnya supaya bisa dibaca oleh relay relay tadi lah.
Jadi itu pada prinsipnya. Jadi dalam keadaan jaraknya yang sangat jauh pun bisa dilakukan proteksi dengan cara komunikasi digital. Ya, komunikasi digital. Sehingga walaupun jaraknya cukup jauh, tetap bisa berkomunikasi. Oke, inilah dia pembahasan mengenai differential relay. Jadi sudah kita bahas selama 2 minggu ini. Saya kira sudah cukup. Nah, silakan kalian pelajari lagi dan juga kalian kaji untuk dijadikan bahan untuk penulisan skripsi kalian. Jadi